tangki karatan, knalpot ngantuk, cat bodi tipis, bodinya getar, spakbornya miring. Pokoknya banyak banget bulian dari netizen terhadap motor ini. Nah, sekarang kita bahas aktualnya. Pengalaman saya pakai motor ini 5 bulan pakai Honda Stylo 160. Dan sebelumnya saya bukan penggemar Honda, tapi penggemar motor Suzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz. Hari ini kita bahas motor Honda. Dan ini punya saya, pembelian di akhir bulan Agustus 2024. Nah, kita bahas satu persatu tentang motor ini ya. Mulai dari latar belakang kenapa saya beli motor ini. Motor Honda yang rangkanya ESAP ya. Saya sendiri sebetulnya kurang sreg dengan rangka ESAP. Dan masih agak khawatir dengan kualitasnya. Kenapa beli motor ini? Yaitu untuk develop knalpot Kenshi. Nah, ini dia. Jadi sebelum beli motor ini, saya develop knalpot ini pakai motor pinjaman dari teman saya. Makasih banget bro buat pinjaman motornya. Dan ternyata knalpot ini banyak diminati oleh pengguna Stylo. Dan kami, Kenshi, berkomitmen produksi knalpot itu PNP atau plug and play. Makanya saya punya kebijakan kalau bikin knalpot harus langsung di motornya. Nah, otomatis saya harus punya motornya dong, Honda Stylo ini. Oke, seiring berjalannya waktu saya harus beli. Berikutnya kita bahas kesan-kesan motor ini. Apa aja yang disuka dari motor ini? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah desainnya, tampilannya. Terus terang, pada saat motor ini launching, lihat di medsos gitu ya, kayaknya motor ini biasa banget. Tapi pada saat pertama kali saya lihat langsung, saya pinjem motornya Om Ridwan pada saat itu, ternyata aslinya lebih keren teman-teman. Bodinya itu ternyata gede ya, nggak sekecil yang dibayangkan. Gede. Sesuai dengan mesinnya. Dan ini saya suka ya. Dengan desainnya ini saya suka banget. Berikutnya yang kedua yang disuka dari motor ini adalah performanya, mesinnya. Jadi ternyata mesin 160 cc-nya Honda yang 4 klep itu pada saat dicangklokkan atau ditempelkan di bodi Stylo yang rangkanya ESAP yang ringan, itu akselerasinya jadi nendang banget teman-teman. Yang ketiga yang saya suka dari motor ini motor baru ya, tapi pilihan aksesorisnya langsung banyak di pasaran. Teman-teman mau behel yang mirip Vespa itu ada ya. Terus aksesoris resmi dari Hondanya aja sudah ada. Bahkan yang ABS ini itu udah dapet gratis aksesoris resmi dari Honda nih kayak gini. Ini dapat, terus ini juga nih dapat bawaan, banyak ya, banyak. Aftermarketnya juga banyak, termasuk knalpot juga sudah banyak yang bikin ya, termasuk Kenshi Hanzo, ini produk kami ya, sudah ada juga. Selanjutnya yang saya suka dari motor ini itu tampilan speedometernya teman-teman. Bisa ke sini. Ini sebenarnya sepele banget ya. Fuel consumption real time ini sudah ada di Vario dari 2018 dan ini saya suka banget. Jadi kalau kita mau irit tinggal pantengin aja barnya nih, semakin barnya ke sini dia semakin irit. Dan di motor lain itu jarang ada ya, di motor saya yang lain nggak ada. Ini saya suka banget. Lanjut, ada yang disuka, tentu saja ada juga yang nggak disuka ya. Yang nggak saya suka dari motor ini, yang pertama, dan ini umum banget, yaitu bentuk knalpot bawaannya ya. Memang agak lain ya. Jadi teman-teman, knalpot bawaan Stylo itu gede, bentuknya ke sini ya. Larinya itu dia posisinya itu datar ke sini dan panjangnya itu melebihi ban sampai ke sini. Itu agak nggak enak aja dilihat ya.
Terus yang kedua itu suspensinya yang keras banget. Ini bukan saya doang yang ngomong ya. Kalau saya yang ngomong memang wajar, pengguna motor Suzuki itu pasti nggak betah kalau dapat suspensi keras ya. Tapi teman-teman lain yang nggak biasa pakai motor Suzuki pun pada saat nyobain stylo itu komplainnya pasti suspensinya. Suspensinya ini nauzubillah keras banget. Dan punya saya ini sudah saya ganti pakai punya TVS Callisto shock belakangnya. Dan shock belakang TVS Callisto itu pada saat dipasang di motornya, di TVS Callisto, itu motornya empuk banget. Tapi begitu dipasang di sini, tetap keras. Memang lebih empuk ya dibanding orinya, tapi tetap nggak enak teman-teman, shock belakangnya. Ini saya nggak tahu mesti ganti pakai apa ya. Kalau shock depan sih oke, enak. Oke lanjut. Yang ketiga nih, yang saya nggak suka, itu kualitas body-bodinya ya teman-teman. Ya kalau ini agak subjektif ya, karena motor-motor saya sebelumnya adalah Suzuki yang bodinya kokoh semua. Begitu pakai Honda ya, ada aja yang bunyi gitu ya. Terutama di bagian sini nih. Ini udah geter nih, motor baru 4 bulan. Bodinya udah geter, mungkin nanti bisa diakalin kali ya. Dibuka nanti dikasih double tip yang ada busanya, kayaknya sih sembuh ya. Dan itu bukan masalah serius sih. Cuman ya agak aneh aja ya. Karena motor Suzuki itu umur 5 tahun ke atas aja nggak ada bunyi-bunyi bodi. Nah kalau ini ada. Itu yang saya nggak suka. Oke lanjut. Masalah-masalah umum Honda Stylo nih yang di komplain banyak orang. Yang pertama yang viral itu tangki bensinnya haratan katanya ya. Kita cek aja sini ya. Kita cek. Ternyata aman teman-teman. Yang ini aman ya. Ya ada nih benih-benih sedikit di pinggiran situ. Nggak masalah sih. Terus yang kedua nih katanya spakbornya miring. Boleh dicek dari situ. Miring apa enggak? Nah saya juga ikut cek dari sini ya. Ternyata lurus. Jadi untuk yang ini lurus ya. Terus komplainan atau hujatan yang ketiga itu katanya cat bodinya tipis. Nah ini saya belum membuktikan teman-teman. Karena pada saat motor datang, keesokan harinya langsung dilapis sama ini Scotland bening. Nih. Jadi kita nggak tahu nih cat bodinya tipis atau enggak ya. Gitu aja. Lanjut, impresi naik motor ini. Nah, naik motor ini asik-asik aja kalau jalanannya mulus semua. Jadi gini, motor ini performanya asik banget teman-teman. Larinya itu spontan ya. Apalagi pakai knalpot Kenshi Hanzo ini makin ngacir. Nah, cuman masalahnya adalah di suspensi pada saat teman-teman lewat jalanannya itu yang banyak lubangnya atau banyak jalan bergelombang. Ini lumayan menyiksa nih. Saya pernah sekalinya pakai motor ini agak jauh, yaitu ke Bintaro ya. Dari Balaraja ke Bintaro itu sekitar 45 kilo pulang pergi, dan itu rasanya capek banget, luar biasa. Capek luar biasa dibanding motor saya yang lain ya. Di rumah saya ada Alfa One yang udah di custom suspensinya pakai Suzuki Burgman. Terus ada juga Yamaha NMAX. Itu pakai kedua motor itu nggak secapek pakai motor ini. Jadi akhirnya motor ini hanya dipakai jarak dekat saja. Karena nggak rekomen banget buat dipakai jarak jauh ya. Jadi saya salut banget tuh sama ada YouTuber nih, Om Dimas ya, Om Dimas Reza yang pakai stylo touring gitu kan, pasang box segala. Itu sih salut banget, apalagi kalau suspensinya masih standar ya. Luar biasa, gokil banget. Kayaknya kalau dikasih motor Suzuki makin jauh touringnya. Trouble.
Trouble motor baru ya, belum pernah ada trouble. Kan ada juga yang pernah ngalamin gasnya ngempos dan lain-lain, terus berbet. Itu nggak terjadi di motor ini. Tapi kalau trouble, ini jujur pernah ngalamin satu trouble nih, akibat kelalaian sendiri. Jadi gini, stylo itu pada saat kunci kontak on, lampunya udah nyala teman-teman, walaupun mesinnya nggak nyala. Nah, pernah suatu hari istri saya, ya kan, kunci kontaknya masih on, motor di standar 1, terus ditinggal. Jadi mesinnya mati, lampunya nyala. Itu selama 2 jam lebih dan akinya tekor. Nggak bisa starter. Nah, akhirnya kebetulan saya kan agak ngerti sedikit tentang motor. Akhirnya kita jumper. Jumper kakinya kan posisinya ada di sini nih. Dia gampang ya. Posisinya ada di sini. Kita jumper pakai motor NMAX. Di sebelah nih motor NMAX-nya. Kita jumper, motor NMAX-nya nyala. Kita starter ya kan. Tetap nggak mau ngangkat. Karena di rumah lagi nggak ada kabel yang gede nih, kabelnya kecil. Akhirnya kita diemin posisi jumper itu dengan harapan dia ngecas kan, ngecas kaki kan. Sekitar 10-15 menit kita starter bisa. Nah, oke. Beres ya kan, tinggal suruh dia mesinnya ngisi dia sendiri nih. Kita diemin tuh nyala tuh sampai sekitar 2-3 jam normal lagi. Udah, nggak ada masalah lain di motor ini kecuali itu karena kesalahan sendiri ya. Modifikasi. Nah, motor ini banyak banget racunnya ya. Tapi kebetulan karena saya pakai motor ini buat kerja atau buat menunjang produksi, jadi ya modifnya hanya yang penting-penting aja. Dikit banget nih modifnya, cuma yang pertama ini kan dilapisi stiker bening gitu ya. Ini juga bukan PPF nih, Scotlet yang agak terjangkau lah. Cuma yang penting biar nggak lecet aja karena sering dipakai di workshop. Terus yang kedua plat nomor, karena dudukan plat nomor bawaannya itu berisik banget. Saya nggak suka. Akhirnya kita modifikasi plat nomornya jadi model tanam. Oh, murah ya, murah. 100 ribuan lah. Terus yang ketiga knalpot tentu saja ya. Ini knalpot Kenshi Hanzo. Dan saya pakai versi yang 26 mili nih, yang ini nih. Yang outletnya 26 ya. Ini suaranya silent banget, mirip knalpot standar. Udah pernah kita ukur juga. Itu 69,3 desibel. Ada di sini ya, di short video kita. Silahkan cek profil atau di TikTok juga ada. Modifikasi yang berikutnya itu ganti shock belakang ya, karena memang shock bawaannya benar-benar nggak tahan teman-teman. Kalau apalagi biasa pakai motor Suzuki pakai stylo, shock bawaan itu rasanya benar-benar menyiksa. Itu ganti shock breaker pakai punya TVS Callisto ya, udah saya jelasin di awal. Itu tingginya 330, jadi dia turun 1 cm dari standarnya. Rasanya sih agak mendingan ya, walaupun tetap kurang nyaman buat saya. Tapi oke lah itu. Dan itu udah kita bahas juga di video di channel ini ya. Linknya mungkin ada di sini, silahkan cek ya. Modifikasinya itu aja ya. Jadi plat nomor, terus ini, terus knalpot sama shock breaker. Sisanya semuanya masih standar semua. Padahal racunnya stylo ini banyak banget. Ada yang bodi tambahan di sini, ada yang karbon ya kan, ada yang behel. Jadi teman-teman ya kalau yang suka modif-modif, beli motor ini pasti suka deh, pasti enak gitu karena banyak banget yang bisa dieksplor dari motor ini. Kesimpulan saya terhadap motor ini motor fashion ya, fashion, style, meet performance. Jadi sesuai banget tuh sama jargonnya motor ini ya, style, meet performance. Motornya cakep, enak dilihat dan performanya mumpuni ya. Sayangnya performa mumpuni kan biasanya enak buat kita pakai jauh, tapi kalau dipakai jauh pegel. Kesimpulannya ini motor cocok buat yang suka motor yang cakep, enak dilihat dan kencang. Nah, tapi buat teman-teman yang misalkan pengen motor yang lebih nyaman,
itu bukan ini pilihannya kali ya. Jadi misalkan nih, Stylo yang CBS itu kan 28 juta sekarang ya. Kalau punya budget segitu, terus pengen cari yang nyaman, bukan ini. Tapi kalau pengen cari yang keren, ini pilihannya. Kalau pengen cari yang nyaman, mungkin coba Suzuki Bugman. Ya itu jauh lebih nyaman ya. Walaupun jauh lebih lemot juga dan nggak cakep juga ya. Tapi kembali lagi kan selera orang atau kebutuhan orang kan beda-beda. Jadi kalau pengen cari yang cakep sih, ini sih oke sih ya. Tinggal ganti knalpot aja pakai Kenshi Hanzo, ya kan? Jadi makin cakep gitu. Oke, itu aja ya. Pengakuan jujur 5 bulan pakai Honda Stylo 160. Semoga bermanfaat. Makasih banyak sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.